Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 IKMC Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sriwijaya akan menjelaskan tentang uji independen TITES. Nah, adapun kelompok kami, yang pertama ada Mawadah Warohmah, ada Nabila Katronada, ada Fatima Azhara S. Pasaribu, Debbie Amalia, dan Irene. Apa sih yang dimaksud dengan uji independen TITES? Uji independen TITES adalah uji komparatif atau uji beda untuk mengetahui adakah perbedaan min atau rata-rata yang bermakna antara dua kelompok bebas yang berskala data interval ataupun rasio. Independent sample TITES menggunakan data tidak berpasangan. Adapun fungsi dari uji independen TITES yaitu membandingkan rata-rata dua grup yang tidak berhubungan satu dengan yang lain atau dua sampel bebas agar dapat diketahui apakah secara signifikan kedua sampel mempunyai rata-rata yang sama ataupun tidak. Berikut asumsi uji independen TITES. Yang pertama, datanya harus berskala interval atau rasio. Yang kedua, kelompok datanya harus saling bebas atau tidak berpasangan. Jika kedua sampel berpasangan, maka dapat dilakukan menggunakan uji forced sample test. Yang ketiga, data per kelompok berdistribusi normal. Jika data tidak berdistribusi secara normal, maka dapat dilakukan dengan menggunakan uji hipotesis perbandingan. Lalu yang terakhir yaitu varians antar kelompok harus sama atau homogen. Untuk dasar pengambilan keputusan pada uji independen TITES yaitu jika nilai signifikansi atau two-tiled-nya lebih besar dari 0,05 menunjukkan tidak terdapat perbedaan rata-rata antar subjek penelitian, maka H0-nya diterima. Jika nilai signifikansi atau two-tiled-nya lebih kecil dari 0,05 menunjukkan adanya perbedaan rata-rata antar subjek penelitian, maka H0-nya ditolak. Berikut contoh kasus yang kami ambil yaitu salah satu puskesmas di Indralaya sedang menjalankan program pemberian tablet tambah darah atau TTD pada remaja SMA yang ada di wilayah kerja puskesmas tersebut. Setelah beberapa bulan pemantauan, ternyata masih banyak remaja yang mengalami anemia. Pihak puskesmas pun menduga bahwa terdapat faktor selain konsumsi TTD terhadap kasus anemia pada remaja. Salah satu faktor tersebut ialah pola menstruasi. Berkaitan dengan hal tersebut, beberapa mahasiswa kesehatan masyarakat Universitas Sriwijaya terdorong untuk melakukan penelitian terkait apakah terdapat perbedaan kadar Hb antara remaja yang memiliki pola menstruasi normal dengan remaja yang memiliki pola menstruasi tidak normal. Berikut data kadar Hb antara remaja yang memiliki pola menstruasi normal dengan remaja yang memiliki pola menstruasi tidak normal. Adapun hipotesis pada penelitian ini, HO yaitu tidak terdapat perbedaan kadar hemoglobin antara remaja yang memiliki pola menstruasi normal dengan remaja yang memiliki pola menstruasi tidak normal. Sedangkan HA yaitu terdapat perbedaan kadar hemoglobin antara remaja yang memiliki pola menstruasi normal dengan remaja yang memiliki pola menstruasi tidak normal. Nah, untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan kadar hemoglobin antara remaja yang memiliki pola menstruasi normal dengan remaja yang memiliki pola menstruasi tidak normal, data yang telah tersedia diolah dengan menggunakan metode independen TITES. Adapun langkah-langkah untuk uji independen TITES menggunakan SPSS yaitu sebagai berikut. Pertama, lakukan uji normalitas data pada sampel data yang telah didapat. Hal ini bertujuan untuk melihat apakah data kita telah terdistribusi normal. Apabila data telah terdistribusi normal, dapat dilanjutkan ke tahap uji independen TITES. Pada uji independen TITES, langkah pertama yaitu klik tab Analyze, lalu klik Compare Means, selanjutnya klik Independent Sample TITES, lalu masukkan variabel kadar Hb ke kolom Test Variables. Caranya, klik kadar Hb, lalu klik icon panah ke kanan. Masukkan variabel responden ke kolom grouping variabel, lalu klik Define Group. Pada window Define Group, masukkan nilai 1 dan 2 pada group Use Specific Values. Langkah terakhir yaitu klik Continue pada window Define Group dan klik OK pada window Independent Sample TITES.
Berikut ini praktik uji independen t-test menggunakan SPSS. Buka SPSS, data yang tadi kita dapatkan kita masukkan ke dalam variable view. Yang pertama ini ada kadar HB, dan yang kedua ini ada kelompok. Nah, setelah didapatkan data sebagai berikut ini, kita akan lanjut ke data view untuk melakukan uji normalitas data. Yang pertama kita pilih Analyze, lalu di Analyze kita pilih Non-Parametric Test, lalu kita ke Legacy Dialog, lalu kita pilih One Sample Kolmogorov-Smirnov. Nah, di sampel Kolmogorov-Smirnov test ini, kadar HB remaja kita pindahkan ke kotak tes variable list. Lalu tes distributionnya kita pilih normal. Lalu kita tekan OK. Nah, setelah hasil outputnya ini terlihat, dapat kita beri kesimpulan bahwa uji normalitas ini dapat berdistribusi dengan normal. Berikut ini tes distributionnya is normal. Oke, setelah didapatkan uji normalitas data kita adalah normal, maka selanjutnya kita akan melakukan uji independent t-test. Kita akan balik ke data SPSS, kita lihat variable view-nya, pada values-nya ini kita isikan. 1 sama dengan pola menstruasi normal dan 2 sama dengan pola menstruasi tidak normal. Lalu oke, kita beralih ke data view. Nah, di data view ini kita akan melakukan uji independent t-test. Yang pertama kita pilih adalah Analyze, lalu kita pilih Compare Means. Setelah Compare Means kita pilih Independent Sample t-test. Lalu pada kadar HB remaja kita pindahkan ke tes variable, dan pada kelompok responden kita pindahkan ke grouping variable. Pada define groups-nya kita pilih grup 1 itu 1 dan grup 2 itu 2. Dan setelah itu kita continue. Lalu pada option-nya ini kita lihat Independent Sample t-test option. Confident interval percentage-nya kita pilih 95% dan missing values-nya kita pilih exclude cases analysis by analysis. Lalu kita pilih continue. Setelah itu kita klik OK. Setelah itu, maka akan didapatkan hasil output dari pengujian independent t-test. Untuk nilai equal variance assume-nya bernilai 0,758 yang berarti lebih besar dari nilai alpha 0,05. Maka variasi data kelompok ini homogen. Lalu, nilai signifikan two-tailed-nya bernilai 0,005 yang lebih kecil dari nilai alpha 0,05, sehingga keputusannya ialah HO ditolak dan HA diterima. Berdasarkan tabel output grup statistik, diketahui jumlah data kadar hemoglobin untuk masing-masing kelompok remaja wanita, baik dengan pola menstruasi normal dan pola menstruasi tidak normal ialah 15 orang. Nilai rata-rata kadar hemoglobin remaja wanita untuk kelompok pola menstruasi normal adalah 12, sedangkan nilai rata-rata untuk kelompok pola menstruasi tidak normal sebesar 10,53, sehingga secara deskriptif dapat disimpulkan ada perbedaan rata-rata hasil kadar hemoglobin remaja wanita antara kelompok pola menstruasi normal dan tidak normal. Selanjutnya, untuk membuktikan apakah perbedaan tersebut berarti signifikan atau nyata atau tidak, maka kita perlu menafsirkan output independent sample test berikut ini. Berdasarkan tabel output independent sample test, pada bagian equal variance assume diketahui nilai signifikan two-tailed sebesar 0,005 yang berarti kurang dari nilai alpha 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa HO ditolak dan HA diterima. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan yang signifikan atau nyata antara rata-rata kadar hemoglobin pada remaja wanita kelompok pola menstruasi normal dan kelompok pola menstruasi tidak normal. Sekian paparan materi mengenai uji independen t-test dari kelompok 6 IKMC. Apabila terdapat kesalahan, kami mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.